Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara terkasih untuk mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah doa malam, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersatu Tuhan hari ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah-Mu. Kau berkati ibadah-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saat kau bertindak
kasih setiamu di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan akan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Setiap hari ini Tuhan akan syukur Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan, Kau berikan kami hati dan pikiran yang fokus akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu untuk memberitakan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Malam hari ini kita bersama-sama beribadah online doa malam untuk YS Buni. Saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat di YS Buni semuanya adalah jemaat yang penuh dengan sukacita, jemaat yang penuh dengan tanggung jawab, dan jemaat yang benar-benar mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat YS Buni. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman tentang berbicara tentang tanggung jawab. Kita sebagai orang yang berada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dan saya percaya malam hari ini setiap kita di tempat ini semuanya adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab adalah tahu dan melakukan apa yang Tuhan harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari saya. Dan kita percaya bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus kita lakukan agar kita menerima sesuatu dari orang lain. Dan kita percaya bahwa malam hari ini kita semua di tempat ini, kita mengalami suatu hal yang luar biasa. Bagaimana jika kita melalaikan tanggung jawab, maka kualitas diri kita mungkin akan rendah di hadapan orang lain. Orang lain berbicara bahwa orang di dalam Yesus, orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang penuh dengan tanggung jawab. Dan kita percaya bahwa saat kita bertanggung jawab atas setiap pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita secara pribadi bersama dengan Yesus, kita akan mengalami mukjizat demi mukjizat. Kita akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Demikianlah kita masing-masing akan memberikan pertanggungjawaban mengenai dirinya sendiri kepada Elohim.
Saat kita mempunyai tanggung jawab yang luar biasa di dalam Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus akan terus memperhatikan hidup kita. Dan kita percayai bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita berbicara bahwa in Christ, kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab yang luar biasa. Kita percaya malam hari ini kita mendapatkan mukjizat. Kita percaya malam hari ini kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya akan memberikan beberapa hal, bahwa yang pertama, bahwa saat kita bertanggung jawab, kita tanggung jawab atas pikiran kita. Dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dahli keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya di dalam Kristus, kepada Kristus. Ada banyak hal contoh bagaimana Musa, dia bertanggung jawab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Daud, dia bertanggung jawab atas memimpin bangsanya. Paulus, dia bertanggung jawab memberitakan Injil ke seluruh pelosok dunia. Dan saya percaya Yesus bertanggung jawab menebus setiap dosa kita di atas kayu salib. Dan malam hari ini saya yakin dan percaya, saat kita menawan semua pikiran kita di dalam Kristus dan kita menaklukkannya kepada Kristus, Kristus akan memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Kristus akan memberikan pikiran-pikiran yang positif di dalam kehidupan kita. Karena orang yang di dalam Kristus selalu menaklukkan pikiran yang buruk, menaklukkan pikiran yang tidak baik, tetapi selalu memiliki pikiran Kristus, selalu memiliki pikiran yang positif. Orang mau tidak baik dalam hidup kita, kita tetap berpositif aja. Orang yang tidak baik dalam hidup kita, kita tetap mendoakan. Orang yang jahat di dalam kehidupan kita, kita tetap mendoakan, kita tetap memberkati. Saat kita memberkati, saat kita mendoakan orang yang tidak baik di dalam kehidupan kita, percaya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jika kita menabur tentang kebaikan, kita akan menuai tentang kebaikan. Jika kita menabur tentang yang tidak baik, kita juga pasti akan menuai yang tidak baik. Tapi percayalah bahwa di dalam Kristus, tanggung jawab atas pikiran kita, percayakan bahwa semuanya kita taklukkan di dalam Kristus. Poin yang kedua yang akan saya sampaikan, bagaimana tanggung jawab atas perkataan kita. Ini hati-hati. Kita sebagai orang yang percaya, perkataan kita itu dilihat banyak orang. Banyak orang selalu berbicara bahwa orang yang di dalam Yesus itu adalah orang yang penuh dengan kasih. Orang yang di dalam Yesus itu adalah orang yang penuh dengan belas kasihan yang luar biasa. Orang yang di dalam Yesus itu terus mempertanggungjawabkan perkataan-perkataannya. Di dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan seperti ini, namun aku berkata kepadamu, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang, mereka harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Next di ayat yang selanjutnya, Matius 12 ayat 37, sebab berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan benar, dan berdasarkan perkataanmu kamu akan dinyatakan salah. Perkataan yang penuh dengan iman dan kuasa pasti menghasilkan buah yang baik. Perkataan yang penuh dengan iman dan kuasa pasti menghasilkan hasil yang baik. Kenapa saya berbicara seperti itu? Sebab berdasarkan perkataan kita akan dinyatakan benar. Sebab dengan perkataan kita akan dinyatakan salah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan? Saat kita di dalam Kristus, saat kita di dalam Yesus, kita harus memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan kuasa. Saat ini YAS mengeluarkan suatu di sosmed, mengeluarkan kuasa perkataan. Saya mengimani Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, apa yang saya katakan pasti terjadi. Keluarga saya diberkati, saya pasti diberkati. Keluarga saya dilindungi, pasti akan dilindungi. Keluarga saya diberikan mujizat, pasti kita akan diberikan mujizat. Sama Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saat Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan memperkatakan perkataan dengan iman, percayalah itu semuanya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita.
Mari kita sama-sama terus memperkatakan perkataan yang positif. Perkataan kita, perkataan yang penuh dengan kuasa. Poin yang ketiga yang disampaikan adalah tanggung jawab atas perbuatan. Perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita. Kita berikan yang terbaik di dalam Tuhan. Saat kita menjadi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati kelihatan dari perbuatannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saat dia diejek, saat dia dihina, dia menerimanya. Dia punya Yesus yang hidup di dalam hidup. Mungkin di dunia saya tidak diperhitungkan, tetapi percayalah bahwa Tuhan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan mengangkat setiap kita di tempat ini menjadi tinggi, bukan rendah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Saat perbuatan-perbuatan kita ditunjukkan dari perbuatan Yesus. Kita melihat banyak contoh di dalam Holy Bible berbicara bagaimana Yesus melakukan perbuatan-perbuatan di luar nalar manusia. Tetapi apa yang terjadi saat Yesus melakukan? Banyak orang tergagum. Kalau di dalam kehidupan kita 5 ditambah 2 sama dengan 7. Tapi saat Yesus mengadakan mujizat, saat perbuatannya dia mengucap syukur, 5 ditambah 2. Banyak orang yang diberkati, bahkan masih sisa 12 tahun. Kita buka di dalam Amsal 18 ayat 12 dikatakan seperti ini, kehancuran didahului oleh tinggi hati, sedangkan kehormatan didahului oleh kerendahan hati. Saat kita melakukan perbuatan yang sombong, saat kita melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa ini loh saya. Kalau kita berbicara kita adalah anak Yesus, kita berbicara bahwa kita sudah in Christ. Kita berbicara kita sudah menerima anugerah. Kita tidak berbicara lagi ini saya. Tetapi kita berbicara lagi bagaimana ini loh Yesus yang di dalam hidup saya membuat saya saat ini luar biasa. Dan saat kita merendahkan hati kita mendapatkan penghormatan yang luar biasa. Ada ayatnya di dalam lagi, di dalam Mazmur 34 ayat 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah kedamaian dan kejarlah. Jauhilah yang jahat. Perbuatan-perbuatan kita, jangan kita terus hidup di dalam perbuatan yang jahat. Tetapi kita harus melakukan yang baik. Kita mencari kedamaian. Orang yang di dalam Kristus adalah orang yang penuh dengan kasih. Dan kita percaya bahwa di mata Yahweh, kita adalah anaknya yang luar biasa. Mazmur 34 ayat yang ke-16 katakan, mata Yahweh tertuju kepada orang-orang yang benar. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah dilayakkan, kita sudah diampuni dosa kita. Bahkan status dosa kita sudah diampuni dari dosa masa lalu kita. Dosa kita yang sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Kita sudah ditebus Tuhan. Tuhan menebus setiap dosa kita sekali untuk selamanya. Status kita bukanlah status orang yang berdosa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tanggung jawab adalah melakukan apa yang harus saya lakukan, sekalipun saya tidak ingin melakukan. Kalau kita mengasihi orang yang jahat kepada kita yang tadi saya sampaikan, apakah kita bisa? Tetapi itu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan menjadi pribadi yang beda di dalam Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, yakini iman bahwa saat kita memegang tangan Yesus, saat kita mendahulukan Yesus di dalam hidup kita, percaya kita akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Ekonomi kita akan dibuat Tuhan menjadi ekonomi yang luar biasa. Usaha kita akan dibuat Tuhan menjadi usaha yang sukses. Studi anak-anak kita akan dibuat Tuhan menjadi studi yang luar biasa, menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Dan percaya yang terakhir, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Dan malam hari ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita tenangkan wajah kita. Biarlah damai sejahtera sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita ibadah di dalam keadaan yang pandemi, kita ibadah online. Tetapi percayalah, itu tidak pernah membuat kita jauh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya setiap jemaat YS Bumi semuanya akan diberkati Tuhan Yesus. Setiap jemaat YS Bumi semuanya akan mengalami mujizat demi mujizat.
semua jemaat YS Buni tidak akan pernah mengalami keterpurukan, tetapi jemaat YS Buni akan mengalami sukacita yang luar biasa. Jemaat YS Buni akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya dari tempat saya berada saat ini, saya yakin dan percaya gereja YS Buni akan diberkati secara luar biasa. Kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan seluruh jemaat YS Buni. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kami percaya saat kami mengandalkan Yesus, kami mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kami doakan, apa yang kami perkatakan dengan kuasa, dengan iman di dalam nama Yesus pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin.